Bapak-bapak yang ada di live chat, terutama yang non-Katolik, mohon diperhatikan penjelasan saya baik-baik supaya tidak diulangi nanti bertanya. Saya tidak mau menjawab. Mohon maaf kalau diulangi pertanyaan yang sama. Maaf Bang Gia, saya potong dulu Bang ya. Ya, Izin silakan. Om DKC. Jadi maksud saya gini ya, saya juga baru tahu berita ini. Darah saya aja menggelegar ini melihat kelakuan si Edi Steve ini seperti ini kepada saudaraku orang Katolik ya. Gitu. Jadi maksud saya sepakat tadi seperti yang di awal narasumber yang pertama ya. Kita kasih waktu dia naik ke room ini untuk klarifikasi apa maksud dia seperti itu. Karena yang Bang Gia paparkan ini sebenarnya kita Protestan tidak pernah mengetahui yang Abang paparkan ini. Ini si Edi Steve ini bukan Protestan. Saya seorang Protestan, saya HKBP, Jemaat HKBP Damai, Resort Damai. Gitu loh. Saya sendiri Protestan, sakit hati mendengar dia ngomong begitu, gitu loh. Jangan, ini manusia memang bukan Kristen. Makanya saya katakan, tolong panggil dia naik ke atas ini. Kalau dia tidak naik, tunggu besok saya akan lapor dia ke Barreskrim. Saya nggak macam-macam. Saya bukan mau ngancam-ngancam. Gitu loh. Saya sepakat, kita kasih dia ruang untuk meluruskan itu. Kalau dia mau minta maaf, minta maaf. Tapi kalau tidak, besok tunggu laporan saya di Barreskrim. Bang Bobson, posisi masih di Jakarta ya, Bang Bobson? Iya Mas. Saya masih di Jakarta, makanya saya bilang kalau dia tidak naik, besok saya ke Barreskrim. Oke, Bang Bobson tahan dulu, stay dulu, biar dijelaskan dia dulu. Nanti sambil nunggu Edis TV kalau datang, nanti salah satu person saya turunkan biar Edis TV klarifikasi. Lanjut, Bang Gia. Oke, Bang Bobson. Iya, jadi sambil dipaparkan oleh Pak Geas, sambil mengundang, terus dipaparkan terus sama Pak Geas. Ini kan ada rekamannya itu sebagai dokumentasi. Sambil mengundang, diucapkan juga supaya terdokumentasi bahwa kita bukan main satu arah. Sambil dipaparkan, sambil mengundang dengan kasih kepada YouTuber Edis TV. Terima kasih. Baik, oke. Ya, saudara-saudaraku, saya mengundang Pak Edis TV untuk hadir di sini. Sesuai dengan pertanyaan Anda tentang iman Katolik, kami akan menjawab. Apalagi Anda sudah membaca Alkitab sampai selesai, dan pasti Anda tahu apa yang akan saya bahas ini, karena saya akan memakai cara berpikir Anda untuk menjelaskan ini. Ya, cara berpikir Anda. Baik, saya ganti share screen-nya Pak Damai. Bentuknya adalah PDF ini. Sebentar saya naikkan lagi. Oke, baik. Merujuk pada gambar tadi, ya. Lalu saudara kita Edis TV itu mencoba memakai cara mengutip beberapa ayat dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru untuk menuduh bahwa Katolik itu menyembah patung. Saya meyakini kemarin itu saudara-saudaraku dari Katolik sudah menjawab dengan baik, tetapi ini adalah salah satu kesaksian saya. Dan juga ada seri kedua dari tulisan ini nanti yang membahas semua apa yang dia kutip dalam video itu. Ya, oke. Karena saya belum pernah baca seluruh Alkitab, maka saya hanya mengambil-ngambil ya. Jadi saya ini sebenarnya tidak pernah belajar. Oke. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Ya, di sini adalah sebuah narasi yang pernah saya tulis dan mungkin pernah dibaca oleh saudara-saudaraku, maka saya bacakan. Sebagian oknum ya, Kristen non-Katolik ya, perhatikan ya, sebagian oknum, saya bukan mengatakan semua oknum. Sebagian oknum termasuk Edis TV itu sering menuduh bahwa orang-orang Katolik itu menyembah patung. Ya, mereka mengatakan hal itu hanya berdasarkan penglihatan mereka. Bukan berdasarkan pemahaman yang benar tentang ajaran iman Katolik. Lalu mereka, seperti yang disampaikan oleh Pak Edis kemarin, mereka selalu mengatakan bahwa kata bersujud di depan patung itu adalah menyembah. Saya kasih tanda petik di situ, karena
dari video kemarin saya melihat Pak Edis ini dia memaksakan bahwa kalau bersujud itu sudah pasti nyembah. Maka saya kasih tanda petik. Tentu saja ya, pemahaman semacam ini, saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang gegabah ya dan dangkal sekali ya, dangkal sekali. Karena banyak juga tindakan bersujud yang bermakna lain dari apa yang kita lihat. Ya. Kemarin sempat saya mendengarkan di video itu Pak siapa yang bertanya ya, Pak Edis, saya mau bertanya istri Pak Edis dari mana? Maksud Bapak yang bertanya itu kan maksudnya kalau dari Jawa, ya mohon maaf ini bukan mau menyinggung apa-apa. Kalau dari Jawa itu ada yang namanya sungkeman. Makanya Bapak kemarin itu bertanya di video itu. Tapi Edis itu mengatakan, Edis TV mengatakan itu hal pribadi katanya. Ya, itu untuk menghindar saja sebenarnya ya. Harusnya jawab aja kan nggak apa-apa. Itu sama ketika ditanya denominasinya dia lari kemana-mana ngomongnya ya. Tapi masih ngomong dia Protestan. Makanya saya bilang menyedihkan sekali kalau ajaran yang dia sampaikan itu adalah ajaran Protestan ya. Nanti kita lihat apa yang sangat tidak Protestan menurut saya. Lah, hal bersujud yang dilakukan oleh orang-orang Katolik tidak bermakna menyembah pada benda yang ada di depannya, melainkan suatu penghormatan kepada sosok yang berada di balik apa yang digambarkan oleh patung. Misalnya Yesus dan Bunda Maria. Ini kemarin yang dijelaskan oleh Padamai Kasih Channel dengan sebutan dulia relatif. Ya, dulia relatif, penghormatan kepada benda-benda atau patung yang menggambarkan orang-orang kudus. Penghormatan itu disebut dulia relatif. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah kesaksian saya, maka saya katakan tadi bukan dari orang lain. Maka di sini saya memakai kata saya karena saya sebelumnya baru menjadi Katolik itu 2009. Ya, saya menjadi Katolik 2009 dan saya juga menemukan banyak orang yang menuduh Katolik seperti ini. Makanya saya juga berpindah sebenarnya. Ya, di sini saya katakan sebelum menjadi Katolik saya tidak suka dengan patung-patung yang dipajang ya dalam gereja Katolik. Ya, oleh sebab itu saya memandang ya bahwa orang-orang Katolik itu melanggar Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Nah, ini kemarin sering dikutip oleh Edis ya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 di mana di dalam ayat itu ada kata bersujud dan berdoa di depan patung ya. Tapi Keluaran 20 ayat 45 ini juga sering saya gunakan dulu ya ketika saya berada di luar Katolik ya. Ini saya sharing dulu ya. Ketika saya berada di luar Katolik, ini saya sering pakai. Karena apa? Karena bagi saya patung itu adalah berhala dahulu ya. Sebelum saya memahami lebih jauh. Ya, waktu itu Bapak Ibu saya memahami bahwa Allah itu melarang membuat patung dalam bentuk dan rupa apapun. Tidak berbeda dengan oknum-oknum yang juga mengucapkan itu, yang mengatakan bahwa Allah itu melarang membuat patung ya. Kemudian saya kutip Keluaran itu bahwa Allah itu membenci sekali orang yang menyembah patung dan juga membuat patung ya. Itu yang saya gunakan dahulu. Lalu karena saya dulu ketika bukan seorang Katolik itu saya tidak membaca kitab suci sampai selesai, maka saya menemukan banyak ayat kitab suci ya. Tentang penyembahan patung itu atau Allah membenci pembuat patung itu banyak ayat ya. Ada Keluaran 23 ayat 24, Mazmur 135 ayat 16 sampai 18, Yesaya 42 ayat 8, Habakuk 2 ayat 18 sampai 19, Imamat 26 ayat 1, Ulangan 4 ayat 16, Ulangan 7 ayat 5, 12 ayat 3, 2 Tawarikh 24 ayat 18, ayat 33 pasal 33 ayat 7, 19, 34 ayat 3 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Karena saya tidak mampu seperti Pak Edis yang sudah membaca sampai selesai, maka tidak saya tulis ya. Oke, masih banyak lagi di mana waktu itu Bapak Ibu, saya itu berusaha mencomot-comot. Mohon maaf ini, saya tidak menyinggung siapapun, ini kelakuan saya. Saya harus mengaku dulu ya. Saya comot-comot di mana ada pembicaraan tentang patung, itu saya gunakan. Oke. Sekarang perjalanan pemikiran saya seperti apa? Nah, saya itu sudah terbiasa membaca Alkitab ya, ketika masih bukan di dalam gereja Katolik ya.
karena juga setiap umat waktu itu boleh membaca, boleh menafsir. Ya, tidak ada patokan yang harus didengar untuk menafsir Alkitab, meskipun ada yang namanya konkordansi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, konkordansi itu biasanya untuk melihat padanan-padanan atau melihat tafsir-tafsir apakah sesuai atau tidak. Lalu ayat-ayat di atas tadi saya kutip dan secara meyakinkan saya sampaikan kepada orang-orang Katolik. Ya, dan waktu itu Bapak Ibu mohon maaf saja saya mau menyampaikan bahwa saya itu merasa bahwa orang Katolik itu belum bertobat. Belum bertobat dan saya menuduh orang Katolik itu menyembah patung. Oke, sekarang kita melihat perjalanan pemikiran saya soal ini ya. Saya menemukan juga di dalam kitab suci ini tindakan bahwa bangsa Israel yang membuat dan menyembah patung lembu emas dan patung ular tembaga. Nah, tadi di channel Edis TV saya lihat dia membahas tentang lembu emas. Ternyata Pak Edis ini pintar juga ya membaca kitab suci ya. Jadi ada ayatnya dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 35 ya Pak Edis ya. Kemudian juga dalam 2 Raja-Raja ayat 18 sampai 18 ayat 3 sampai 5 ya. Kemarin Pak Edis menyebut itu ular tembaga itu akhirnya dihancurkan karena dijadikan berhala. Berarti ular tembaga sebelumnya itu bukan berhala dong Pak Edis ya. Yang menjadi berhala asli itu ya seperti patung lembu emas itu. Karena Harun itu kan berkata, "Wahai orang-orang Israel, inilah Tuhanmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir." Nah, makanya di situ ada indikasi penyembahan pada berhala karena dia mengatakan anak lembu emas itu Tuhan. Demikian juga dengan patung ular tembaga yang kita temukan di zaman Yosia. Ya. Dan juga zaman yang lain ya, banyak patung-patung yang dihancurkan, patung Baal atau patung yang lain. Nah, sampai di situ adalah pemikiran saya yang masa lalu, Bapak Ibu ya. Pemikiran saya masa lalu dengan cara mencomot-comot ayat, saya tidak bisa melihat bahwa pemahaman Katolik itu sama sekali tidak terkait dengan ayat-ayat ini. Ya, sama sekali tidak terkait dengan ayat-ayat ini. Nah, maka dari itu pada suatu ketika saya menemukan kisah tentang Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat tabut perjanjian. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk membuat 2 kerub dari emas tempaan dan diletakkan di atas tabut. Pak Edis yang ganteng dan pintar sudah membaca Alkitab sampai selesai. Kemarin Pak Edis mengatakan kerub itu diletakkan di bawah tabut ya. Saya dengarkan sih ada videonya juga. Tapi di dalam kitab suci yang saya pegang ini tidak ada Pak Edis. Mungkin kitab suci Pak Edis itu sudah diedit kali mungkin ya. Karena di sini dikatakan 2 kerub emas itu diletakkan di atas tabut, ya. Jadi Bapak Ibu kalau search di Google itu ada 2 sayap ya bersentuhan di atas tabut, ya. Oke. Itu dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Nah, selain itu juga saya menemukan kisah ya ketika Allah menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Nah, sampai di sini saya mulai membandingkan dari ayat tadi yang di atas itu, kemudian dari ayat yang lain. Kalau saya melihatnya secara gamblang, saya mau mengatakan bahwa kontradiksi. Ya, kontradiksi satu sama lain. Maka saya mulai goyah pada keyakinan yang mengatakan bahwa dilarang membuat patung. Dilarang membuat patung. Kenapa? Kalau dilarang membuat patung, mengapa Allah menyuruh pada tempat lain itu membuat patung? Oke? Jadi saya mulai berpikir bahwa Tuhan tidak melarang membuat patung. Tapi saya belum menemukan untuk apa patung yang tidak dilarang dan apa yang dilarang. Oke? Nah, sekarang kita berjalan lagi. Ya, keyakinan saya bahwa Allah melarang membuat patung itu mulai goyah. Jika pendapat saya benar, maka secara tidak langsung saya mengatakan bahwa Allah itu melanggar firman-Nya pada Keluaran 20. Karena apa? Tadi
katanya tidak boleh membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi. Lah tadi itu di atas tabut perjanjian itu patungnya kerub dong. Kerub itu kan bagian atau golongan malaikat di surga. Kerubim. Terus Allah juga menyuruh membuat patung ular. Ular itu kan adanya di bumi. Lah terus gimana ayat Keluaran 20 itu bertentangan dengan ayat tadi? Sampai di sini saya berpikir, berarti selama ini yang mengatakan bahwa patung itu dilarang dibuat oleh Allah, tidak cukup sampai di situ. Harus diperjelas apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang soal patung itu. Kalau hanya semacam berbicara pada orang, dilarang oleh Allah membuat patung, berarti kitab suci ini kita harus berendelin semua. Kita harus pisah-pisahin semua. Karena ada yang bertentangan. Mohon maaf ini. Saya harus mengatakan ini. Ini sering digunakan juga orang di luar kita. Ya, untuk melemahkan iman kita. Jangan-jangan mereka bercermin dari kita, dari golongan kita, oknum-oknum kita yang suka seperti itu. Nah, karena saya menemukan itu, saya semakin penasaran. Ya, saya semakin penasaran dan terus membaca kitab suci itu. Setelah beberapa waktu kemudian, saya menemukan kisah Raja Salomo yang membangun bait Allah. Nah, kemarin Pak Ivan kan nanya soal ini Pak Edis. Yang dilakukan oleh umat Allah di dalam bait Allah itu apa? Dan saudara Edis yang sudah membaca kitab suci sampai selesai itu gelagapan menjawabnya. Ya, ada videonya kok. Ya, sudah di-download oleh saudara kita, ya. Jadi, dalam kisah Salomo ini Allah memerintahkan Salomo untuk membuat beberapa kerub. Ingat, kerub itu adalah golongan malaikat. Kerubim, ya. Kerub itu golongan malaikat. Ingat tadi ayat Keluaran 20 ya, dilarang membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi. Di langit di sini artinya kan pokoknya yang ada di sana lah ya. Dan yang ada di bumi. Berarti di sini ada banyak hal yang Allah sebenarnya menyuruh umat Allah membuat patung malaikat atau golongan malaikat. Di sini dikatakan dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38, ya ini saya memakai tekniknya Pak Edis ini karena Pak Edis kan sudah baca kitab suci banyak, ya. Dan juga di dalam 1 Raja-Raja 7 itu Salomo itu diperintahkan membuat patung kerub. Ya, patung kerub itu artinya kerub itu ya patung malaikat, ya, patung malaikat. Seperti mirip dengan di tabut tadi. Nah, sekali lagi keyakinan saya goyah Bapak Ibu. Yang selama ini mengatakan dilarang membuat patung. Kalau dilarang berarti Allah sendiri sudah melanggar duluan. Berarti aku sudah menuduh Allah ketika aku mengatakan Allah melarang membuat patung. Tanpa penjelasan apapun. Tanpa tete bengeknya apapun penjelasannya nggak ada. Hanya ngomong, oh itu dilarang oleh Allah. Cukup sampai di situ. Nggak ada penjelasan apapun. Nah, saya melihat kembali Keluaran 20 Bapak Ibu dan membaca secara perlahan-lahan. Ya, saya mulai mengerti bahwa Allah itu tidak melarang membuat patung. Apabila Allah melarang membuat patung, maka Allah sendiri yang pertama dan utama yang melanggar firman-Nya. Nah, selain itu, dalam kisah tadi, Allah kan memerintahkan Musa, Salomo, membuat patung ular, membuat patung kerub, ya. Dan saya tadi sudah jelaskan ya, tidak saya jelaskan lagi, kerub itu adalah makhluk yang ada di surga, golongan dari malaikat, dan patung ular itu ya ada di bumi. Berarti kalau kita melihat secara harafiah, ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, seharusnya Keluaran 20 itu harus dilihat dalam konteks yang benar-benar. Tidak hanya asal ngomong. Karena apa? Makanya Pak Ivan bertanya kemarin itu Pak Edis. Apa yang dilakukan oleh umat-umat Yahudi dalam bait Allah? Mereka bersujud Pak Edis. Di depannya itu ada patung kerub, di tabut, ada patung-patung malaikat, ada gambar-gambar, ada ikon-ikon di bait Allah itu. Dan di zaman modern ini, orang Yahudi itu di tembok ratapan, tonton nanti di YouTube Pak Edis ya, di tembok ratapan itu mereka ngangguk-ngangguk di depan tembok.
Saya kurang tahu apakah nanti juga Pak Edis mengatakan mereka sedang menyembah tembok. Karena mereka ngangguk-ngangguk di situ. Ya, memakai pola pikir Anda sih, saya pikir Anda pasti akan mengatakan itu. Mereka menyembah tembok itu karena mereka ngangguk-ngangguk di situ. Nah, karena Anda hanya melihat. Nah, ternyata saya menemukan di sini poinnya. Allah tidak melarang membuat patung, ya, selama patung itu tidak dijadikan sebagai pengganti dari Tuhan Allah. Kalau itu patung dijadikan sebagai visualisasi, patung itu dijadikan sebagai sarana, itu tidak dilarang oleh Allah. Buktinya apa? Allah memerintahkan membuat patung di atas kerub, di atas tabut, di dalam bait Allah, di mana orang sujud, ada patung-patungnya di situ, ada ukiran-ukirannya di situ. Berarti Allah tidak melarang membuat patung, bahkan sujud di depan patung selama patungnya atau gambarnya tidak dijadikan Tuhan atau berhala. Bagaimana sesuatu itu dijadikan berhala? Tidak bisa berdoa kalau tidak ada patung. Dalam Katolik tidak ada ajaran itu, Pak Edis, yang Anda selalu framing kemarin itu. Dalam Katolik itu, ya, kalau ada patungnya dipakai sebagai sarana, ya kalau tidak ya sudah berdoa. Begitu juga tidak ada masalah. Tidak mungkin kan saya di atas mobil, saya tidak bisa berdoa karena tidak ada patung Yesus. Bisa kok kami berdoa. Tidak ada aturan Katolik juga yang mengharuskan kami. Kamu kalau berdoa harus ada patung Yesus, patung Bunda Maria. Tidak ada seperti itu ajarannya. Nah, Pak Edis memframing kemarin itu seolah-olah kami ini tidak bisa berdoa tanpa ada patung. Nah, kalau kami punya patung Bunda Maria, patung Yesus, tujuan kami bukan menjadikan mereka patung itu sebagai Tuhan kami. Tetapi yang kami lakukan adalah suatu penghormatan kepada sosok yang ada dan digambarkan di balik patung itu. Supaya kami mengingat, ini adalah Yesus dahulu sebagai penyelamat kita ini yang datang ke dunia. Ini adalah Bunda Maria. Mengapa mereka bisa digambarkan, bisa dipatungkan? Ya karena mereka pernah dilihat oleh para rasul, pernah disaksikan oleh orang-orang. Nah, saya kembali melihat 2 Raja-Raja 18 juga di sana ya. Di mana patung ular tembaga yang dibuat Musa itu dihancurkan. Kemarin disebutkan juga oleh Edis di dalam videonya. Ya karena Edis ini kan membaca kitab suci semua dan saya tidak, ternyata saya juga tahu ya. Nah, di sini kenapa patung ini dihancurkan, Abang Edis yang ganteng dan manis dan lain sebagainya, ya, yang pintar dan membaca semua Alkitab. Kenapa dihancurkan? Karena ular tembaga ini setelah sepeninggalan Musa dan beberapa para nabi dan penerus mereka, ini dijadikan berhala. Bagaimana dijadikan berhala itu, saudaraku? Patung itu dianggap sebagai Tuhan. Sementara Katolik, patung itu dianggap sebagai sarana, bukan Tuhan. Sebagai sarana artinya apa? Kalau tidak ada saya bisa berdoa, kalau ada saya bisa berdoa. Ya. Tidak tergantung kepada adanya patung atau tidak adanya patung saya bisa berdoa. Nah, saya lanjutkan supaya nanti lebih mendetail seperti apa kata katekismus Gereja Katolik. Ajaran kami itu jelas, Pak Edis TV. Anda itu kalau hanya membaca seluruh kitab suci, ya, itu baru sepertiga, belum nyampe dalam iman Katolik tuh. Ya, belum nyampe sepertiga. Nah, kemudian saya mengaitkan kisah ya dengan Keluaran 20 di mana dikatakan jangan sujud menyembah atau beribadah kepada patung. Orang Katolik bisa berdoa tanpa patung. Patung itu sarana bagi orang Katolik untuk mengingat, sarana visualisasi, sarana yang mengingatkan kami bahwa Yesus itu pernah berinkarnasi. Bukan seperti Pak Edis dan pengikutnya kemarin itu menolak kemanusiaan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Bahkan mengatakan peran Bunda Maria sudah tidak ada. Ya nanti kita singgung ya. Oke. Jadi
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Satu persatu pendapat saya ya yang terbentuk tadi itu gugur karena ayat-ayat di atas itu menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan pembuatan patung ular dan kerub. Jadi artinya apa? Kalau kita membuat patung untuk kepentingan peribadatan dan bukan menjadikan patung dan kerub itu sebagai Allah kita, maka itu tidak dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah adalah menjadikan patung dan kerub itu, lalu pemimpinnya berkata, "Hai umatku, patung ular ini atau patung Yesus ini dan patung Bunda Maria inilah Tuhanmu." Pak Edis, di dalam gereja Katolik tidak pernah pastor dan uskup kami atau paus kami itu memerintahkan kepada kami, "Hai umat Katolik, perhatikan patung Yesus dan patung Bunda Maria, itulah Tuhanmu." Tidak pernah Pak Edis. Pak Edis itu yang mengarang bebas. Kalau Anda mau belajar tentang Katolik, yang pintar sedikit. Walaupun sudah membaca seluruh kitab suci ya. Kemudian, Bapak Ibu, saya beralih pada pendapat yang kedua. Ya, tadi pendapat yang pertama adalah ya, ini nanti terkait yang disinggung oleh Pak Edis juga. Pendapat yang pertama tadi itu adalah soal penyembahan, ya, soal penyembahan atau memberhalakan patung. Maka tadi saya sudah jelaskan, kami bisa berdoa tanpa ada patung. Jadi patung itu sarana. Sarana itu ada tidak mempengaruhi tujuan. Oke? Kalau ada digunakan, kalau tidak ada ya sudah. Seperti di ruangan saya saat ini Pak Edis, saya tidak punya patung Yesus, patung Bunda Maria Pak Edis. Tapi setiap hari saya berdoa. Bahkan kemarin ketika Pak Edis membuat live streaming, itu saya doa rosario untuk Pak Edis loh. Makanya Pak Edis itu mungkin ya, saya kurang tahu apakah itu kekuatan doa dari saya. Itu ketika Pak Ivan bertanya, Pak Edis itu gugup. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian saya beralih pada pendapat yang kedua, yaitu masalah penyembahan terhadap patung terkait kata-kata sujud di depan patung dan mengarak patung. Nah, ini saya perjelas juga ini, karena ini disinggung juga ini, kata sujud ini yang selalu katanya menyembah. Oke, saya mengira ya, Bapak Ibu dulu orang Katolik itu melakukan penyembahan kepada patung ya, karena saya melihat kok mereka mengarak ke patung ya, terutama teman-temanku, mohon maaf ini saya singgung ya, teman-temanku dari NTT ya, selalu ada perayaan yang namanya mereka mengarak patung Bunda Maria ya. Oke, saya kurang tahu penyebutan di sana, mohon saudaraku bantu ya, penyebutan di NTT apa itu namanya ya. Oke, tapi di tengah-tengah pertanyaan saya soal sujud dan mengarak patung ini, saya bertanya, apakah ini terkait dengan Keluaran 20 atau tidak? Ternyata saya menemukan dalam perjanjian lama Bapak Ibu, saya menemukan bahwa di atas tabut perjanjian itu terdapat patung kerub. Dan orang Israel juga mengarak loh. Mengarak itu patung yang ada di atas tabut itu. Mereka arak. Ya, ada kisahnya Bapak Ibu, silakan dibaca. Sampai Daud menari-nari nanti lalu mereka mengarak itu. Tabut perjanjian, dan di atas tabut itu ada patungnya, patung malaikat ya. Jadi bukan di bawah ya Pak Edis ya, jangan ubah-ubah isi kitab suci Pak Edis ya. Diarak itu tabut itu bentuknya apa Bapak Ibu ya? Benda mati, bukan benda hidup. Bentuknya kerub yang ada di tabut itu apa? Benda mati. Pertanyaannya, kalau memakai sudut pandang Pak Edis yang sama dengan itu, maka orang Israel yang mengarak tabut yang di atasnya ada patung juga adalah penyembah patung. Memakai logika ya yang sangat pintar dari Pak Edis itu. Oke? Akhirnya saya temukan Pak Edis. Berarti kalau orang Katolik mengarak Bunda Maria, patungnya Bunda Maria, ya, bahkan sujud di depannya patung itu, bukan berarti mereka menyembah patung itu, tapi mereka menyembah Tuhan Allah, firman Allah yang berdiam dalam diri Bunda Maria menggantikan tabut perjanjian lama itu. Siapa firman Allah yang ada dalam diri Bunda Maria kalau bukan Yesus?
Itu kemarin yang disebut tipologi oleh saudaraku Katolik yang menjawab Pak Edis. Tapi Pak Edis karena terlalu pintar tidak mengerti tipologi. Ya. Itu tipologinya saudaraku. Ya. Tipologinya adalah itu. Bunda Maria mengandung firman. Tabut perjanjian berisi firman. Pertanyaannya saat ini siapa firman Allah? Yesus Kristus. Siapa yang mengandung firman Allah? Bunda Maria. Kalau sekiranya saya menghormati Bunda Maria atau orang-orang kudus karena mereka, terutama Bunda Maria di sini, pernah firman Allah itu berdiam dalam dirinya sebagai tabut perjanjian. Kalau tabut perjanjian lama itu 10 loh, 10 firman Allah, tabut perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus yang diam di dalam tubuh Maria. Maka kami orang Katolik menghormati Maria seperti orang-orang Yahudi dulu menghormati tabut perjanjian di mana ada firman Allah di dalam tabut itu. Pertanyaannya sekarang, tolong carikan kepada saya tabut perjanjian lama saat ini ada di mana? Bagi orang Katolik, tabut perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus yang berdiam di dalam diri Bunda Maria. Maka penghormatan kami kepada Bunda Maria tidak berlebihan. Karena dia adalah tipologinya tabut. Dia adalah tabut yang melahirkan firman. Dan kalau kami mengarak patung Bunda Maria, patung Yesus, bukan berarti kami menyembah bendanya itu, bukan. Tapi kami menghormati mereka, ya, terutama Bunda Maria di sini sebagai tabut perjanjian di mana firman Allah yang lahir sebagai Yesus itu berdiam. Nah, sekarang saya lanjutkan, ya. Nah, perlu kita ketahui, ya, di dalam tabut perjanjian itulah ketika nanti umat itu, ya, berdoa di bait Allah atau berdoa di depan tabut itu, mereka bersujud di tabut itu, saudaraku yang membaca Alkitab seluruhnya itu, mereka bersujud loh, coba nanti baca. Bersujud di depan tabut itu dan disitulah mereka bertemu dengan Allah. Bahkan Allah berjanji kepada mereka, aku bertemu dan berbicara dengan bangsa Israel di atas tutup pendamaian dari antara kedua patung kerub. Perhatikan di situ. Dari antara kedua patung kerub. Tadi saya sudah beritahukan tipologinya Bapak Ibu ya. Kalau di tabut perjanjian lama itu, ya, Allah bertemu berbicara kepada umat Israel di antara patung kerub itu, maka di dalam perjanjian baru Allah menyapa, berbicara kepada kita melalui Bunda Maria yang adalah tabut perjanjian baru yang melahirkan Yesus. Apa kurang jelas soal ini? Kalau kurang jelas pertanyaannya, apakah Yesus itu firman Allah? Pasti jawabannya iya. Apakah Yesus itu penggenapan dari perjanjian lama? Pasti jawaban Anda iya. Kecuali Anda bukan Kristen. Karena Anda juga abu-abu sih. Ya. Kalau Anda meyakini itu, maka tabut yang sesungguhnya itu telah datang ke dunia, saudaraku. Makanya tabut yang dulu diarak-arak itu sampai saat ini belum ditemukan. Tabut yang sesungguhnya itu sudah ditemukan oleh umat Kristiani. Siapa itu? Bunda Maria. Bunda Maria yang melahirkan firman itu, Yesus. Jadi kalau ada yang menista Bunda Maria, saya sih geleng-geleng kepala. Ya. Karena tidak mengerti soal tipologi ini, ya. Dan tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah tabut perjanjian baru, ya, atau firman, ya, firman yang masuk ke dalam diri Bunda Maria sehingga Bunda Maria itu melahirkan firman itu. Dan isi dari perut Bunda Maria, tubuh Bunda Maria itu kan firman Allah, tabut. Tabut itu isinya firman, ya. Oke. Nah, sekarang kita berjalan lebih jauh lagi. Kemudian saya membaca berulang-ulang ya ayat itu, dan saya menyimpulkan saat itu ya bahwa Tuhan itu menggunakan tabut sebagai simbol, lambang, sarana atau media.
Jika Tuhan Allah saja menggunakan sarana, media, dan simbol dan lambang, yaitu tabut, ya, berbentuk kotak itu, kayu dari bentuk kotak itu, benda mati itu, jika Allah menggunakannya sebagai sarana dan media, sehingga bangsa Israel tidak melakukan penyembahan kepada patung, ya, berarti apakah kita, umat saat ini, yang adalah sudah menemukan tabut yang sesungguhnya itu, yaitu Bunda Maria sendiri yang mengandung firman itu. Apakah kita menyembah Bunda Maria kalau kita menyanjung Bunda Maria? Oh tidak. Tidak. Itu artinya kalau Anda mengatakan itu berarti umat Israel tadi itu mengarak-arak tabut itu berbentuk kotak itu, berarti mereka menyembah kotak itu. Ya. Bahkan sujud di depan tabut itu berarti Anda menuduh mereka menyembah itu. Tapi tidak ada dikatakan bahwa mereka akhirnya menjadikan tabut itu sebagai Tuhan mereka. Dan akhirnya Anda tidak menemukan bahwa kami menjadikan patung-patung itu atau Bunda Maria itu sebagai Tuhan kami. Tapi kami memahaminya secara mendalam sebagai tabut. Di mana firman Allah itu berdiam. Di mana firman Allah itu dilahirkan. Kemudian, nah, dari semua apa yang dari ayat tadi itu, ya, terkait tabut, ular tembaga, kemudian bait Allah di dalamnya ada kerub dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan yang dilakukan bangsa Israel yang menjadikan patung ular tembaga itu pada masa-masa selanjutnya sebagai sesembahan. Itu berbeda konteksnya. Ya. Jadi Tuhan itu hanya melarang kita menjadikan patung itu menggantikan Tuhan. Maka saya katakan tadi di gereja kami itu, saudaraku Edis TV, semoga Anda hadir di sini ya, walaupun hanya ngintip-ngintip, tidak pernah kami diperintahkan, hai umat Katolik, lihatlah patung Yesus ini adalah Tuhanmu. Lihatlah patung Maria ini adalah Tuhanmu. Tidak ada ajaran kami seperti itu. Jadi jangan buat framing. Nah, kemudian kita ke pengertian sujud. Ini yang kemarin selalu diulang-ulang. Tadi sudah saya cerita ya, di depan tabut perjanjian orang Israel bersujud ya. Oke. Mereka bersujud di dalam bait Allah bersujud, ada juga tabut di situ, ada patung juga di situ, patung kerub. Kalau saudaraku Edis TV mengatakan tidak ada dalam Alkitab apa yang dilakukan oleh umat Katolik itu adalah sesuatu yang tidak benar, saudaraku. Makanya kemarin Anda tidak jawab apa yang ditanya oleh Pak Ivan. Kalau Anda jawab, gugur pemahaman Anda itu. Karena apa? Di dalam bait suci, orang-orang Israel itu bersujud di depan tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada patungnya. Maka pertanyaannya, apakah bersujud itu selalu artinya menyembah? Ternyata tidak. Apakah ada tindakan bersujud di depan patung? Ada rujukan kitab sucinya? Kan pertanyaan kemarin, apakah ada rujukan kitab sucinya? Dan apakah ada nanti para rasul yang melakukannya? Nanti saya ceritakan lagi, saudaraku. Ya, ini baru perjanjian lama. Di perjanjian lama ada ternyata bersujud di depan tabut perjanjian. Di mana Allah malah berbicara dan bertemu dengan orang Israel di situ. Dan bagi kami tipologi dari tabut itu tadi sudah saya ceritakan adalah Bunda Maria yang melahirkan firman Allah yaitu Yesus. Sehingga pengertian sujud itu tidak selalu menyembah artinya. Tetapi bisa juga menghormati, mengagumi, menghargai. Bahkan tadi saya singgung dalam budaya ada yang namanya sungkeman. Meminta restu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada dari dasar dari kitab suci, saya kurang tahu kitab suci yang Anda baca sampai habis itu kitab suci yang mana ya? Kitab suci yang mana yang Anda baca itu? Atau mungkin saya salah baca? Saya kira tidaklah. Saya kan belajar dari Pak Edis juga sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Edis sudah datang ya. Oke, masih panjang sebenarnya Bapak-Bapak ya. Oke, ini adalah akhir dari penjelasan saya di seri pertama ya. Jadi kita sudah menemukan ya, kesimpulannya saya berikan dulu di sini supaya nanti ditanggapi dulu, baru selanjutnya nanti saya bahas lagi Bapak-bapak ya
terkait patung lagi, dan juga terkait Bunda Maria yang disinggung di dalam video mereka. Tapi ini saya beri simpulan supaya bapak-bapak yang hadir di situ tidak terlalu lama. Jadi kesimpulannya begini. Dengan demikian, ya, orang-orang Katolik itu tidak menyembah patung. Dan orang-orang Katolik melakukan hal itu ada rujukan dalam Kitab Perjanjian Lama. Dan juga dalam Kitab Perjanjian Baru. Di mana itu? Yesus berkata, sama seperti ular ditinggikan di padang gurun oleh Musa, demikianlah Anak Manusia ditinggikan. Berbicara soal penyaliban terkait dengan ular tembaga. Itu yang dimaksud tipologi. Tipologi. Oke? Nah, meskipun mereka mencium, mengarak, dan sujud di depan patung, bahwa tindakan itu sama sekali tidak ada ajaran Katolik mengatakan itu menyembah. Dan tidak pernah mengatakan itu Tuhanmu, yang kamu sujud-sujuti itu, yang kamu cium-cium itu Tuhanmu. Tapi itu adalah bentuk tindakan menghormati, mengagumi, menghargai sosok tokoh yang ada di balik apa yang ditampilkan. Dan selain itu, ya, patung itu juga berguna sebagai pengingat. Ya, fungsinya dalam iman kami. Makanya Anda pasti akan heran kenapa kok ya ada yang namanya Via Dolorosa di Yerusalem. Kenapa kok ada yang namanya kisah-kisah kematian para rasul yang dipunyai catatan oleh orang Katolik? Kenapa? Karena setiap peristiwa yang terjadi ada patung yang dibuat sebagai pengingat, sebagai pengenang. Ya. Jadi orang-orang Katolik itu sama sekali tidak pernah mengajarkan yang Pak Edis tuduh itu. Ya. Ya. Jadi tidak pernah imam kami juga mengajak kami untuk menyembah patung dan menjadikannya Tuhan. Dan sehingga Pak Edis, dari apa yang saya pelajari ini, saya kagum dengan ajaran Katolik Pak Edis, dan tahun 2009 saya sebutkan gerejanya itu di gereja Santo Yosef Matraman, di mana gereja itu sekarang sudah sekitar umur 110 tahun, itu saya dibaptis dan saya bergabung menjadi Katolik tahun 2009. Sehingga saya katakan di sini, saya mengagumi bagaimana gereja Katolik menafsirkan Alkitab dengan utuh tanpa ada kontradiksi. Bisa dilihat bapak-bapak penonton tadi bagaimana saya menampilkan ayat-ayat itu tidak ada kontradiksi. Tapi coba tadi kalau saya kontradiksikan pasti kontradiksi. Tapi saya kagum dengan apa yang ditafsirkan gereja Katolik. Jadi sebagaimana Musa dan Salomo memakai tabut, patung ular, tembaga, dan kerub, demikianlah gereja Katolik memperlakukan patung-patung itu. Patung-patung itu diperlakukan sebagai simbol, sebagai sarana, sebagai lambang, sebagai alat pengingat, tanpa ada tujuan penyembahan. Bahkan ya sebelum saya tutup dulu bagian ini, saya ambil kutipan dari Katekismus Gereja Katolik supaya mempertajam apa yang saya sampaikan ini. Dan saya buktikan bahwa ajaran Katolik itu jelas, tidak pernah menyuruh kami itu menyembah itu. Nah, Katekismus itu ini. Karena ini panjang, nanti saya persilakan yang lain dulu, tapi saya kutip dulu Katekismus pada bagian terakhir ini. Ya. Oke. Karena ini saya menunjuk semua ayat-ayat yang dikutip dalam video itu pada Mai, sehingga ada banyak panjang. Oke. Ini Katekismus Gereja Katolik, sehingga Anda memahami bagaimana Katolik memandang patung itu. Ya, ini. Oke. Ini ditemukan dalam Katekismus Gereja Katolik 2132. Dikatakan begini. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar itu menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Jadi pemahaman kami, saudaraku, ketika kami menghormati ya patung seseorang, entah itu Yesus, Bunda Maria, kami itu sesungguhnya kami menghormati orang aslinya. Ya, di balik itu.
dikatakan begini, penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang khidmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah.